Amin. Ya, kita seberapa yang ada, yang hadir, kita mau baca firman Tuhan di dalam Yohanes, ya, kitab Yohanes pasal yang ke-11 ayat 16 dan 17. Yohanes 11 ayat 16 17. Dalam perikopnya di atas itu Lazarus dibangkitkan. Ayat 16 mau kita baca. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Firman Tuhan ini ya kalau saya melihat luar biasa keras kepalanya si Thomas ini ternyata. Ya ini pengejekan. Dia mengejek karena Tuhan bilang ya itu Lazarus sudah mati ya sudah tidur dia di sana ya. Tapi Thomas punya perkataan ini sangat uh, kata bahasa sekarang ini nyeleneh sekali, nyakitin hati ya. Dia berkata kepada murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Lazarus. Bukan main-main. Ya, ayat 11, Yohanes begitu juga. Di ayat 20, ketika Tuhan Yesus bangkit, dia juga punya statement yang tidak baik. Dikatakan kepada Thomas yang ada di situ ketika murid-murid yang lain, wanita-wanita yang menyaksikan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, dia berkata, perkataan firman Tuhan dikatakan, kami telah melihat Tuhan. Ya, murid-murid yang lain berkata itu. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, Yohanes 20 ayat 25, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas nyeleneh dan berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini sering juga terjadi di antara umat-umat yang mengaku kami adalah umat Tuhan. Ya, tidak percaya kalau tidak melihat, tidak percaya kalau tidak mengalami, namun ya tidak buka hati sepenuhnya juga kepada Tuhan, itu yang menjadi masalah. Tidak percaya namun tidak buka hati sungguh-sungguh sama Tuhan sehingga tidak mengalami mujizat Tuhan, tidak mengalami Tuhan dalam hidup. Hanya dengar, hanya kata orang ya. Bedanya dengan Thomas ini yang begitu hebat luar biasanya. Sebenarnya kalau saya lihat ini Thomas sudah lihat orang orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang penyakit kusta bisa sembuh, dan banyak hal-hal lainnya. 4.000 orang dengan sekian ekor ikan, sekian roti, bisa kasih makan 5.000 orang dengan sekian 2 ekor ikan, 5 roti, sama dengan 12 bakul. Dia sudah lihat ini. Namun betapa lambannya. Sekali lagi, betapa lambannya untuk bisa memahami Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah luar biasa. Yesus itu adalah dahsyat ajaib. Ya, malah nyeleneh, mari. Kata orang Manado, mari joto orang lagi pergi ke sana, mulia itu Lazarus dan mati bersama-sama dengan dia. Ini sedih sekali. Ya, dan di akhir-akhir, di penghujung akhir zaman ini, tidak sedikit orang yang mengaku dirinya adalah murid Kristus, orang percaya, tidak jauh berbeda dengan Thomas ini, bahkan lebih parah.
Masalahnya karena hanya lihat. Dia tidak punya keintiman. Dia tidak punya waktu yang cukup untuk diam bersama-sama dengan Tuhan. Mengenal dengan baik siapa Tuhan Yesus. Ini yang kita lihat ya. Luar biasa. Kalau saya melihat ini Thomas, ini dia. Ini terlalu mengejek sama Tuhan. Dia tinggal di tengah-tengah api yang begitu hebat luar biasanya. Namun hatinya terus membeku sehingga tidak mengenal dan tidak bisa melihat kekuasaan, kehebatan, keajaiban Tuhan Yesus itu. Yang adalah Tuhan. Ya. Dia tidak begitu sadar. Ayatnya yang ke-10 masih di dalam satu kitab Yohanes. Ayatnya, pasal 11 ini dia diceritakan begitu hebatnya. Bahwa dia mengejek. Mari Jo, torang pergi juga ke sana. Ke tempat Lazarus, Maria, Marta di Betania itu. Torang mati Jo sama-sama di sana. Aduh. Tadi malam kami baru seminar. Terus dilanjutkan dengan KKR. Akhir zaman. Dan yang menguraikan itu memang luar biasa. Ya. Memang luar biasa Marifat ditaruh. Dan kita ini ternyata memang benar-benar ada di penghujung. Sudah akhir zaman ini. Ya. Maka jangan sampai seperti yang saya pernah sampaikan. Jangan sampai kita menyesalnya seperti orang kaya yang ada bersama-sama Lazarus. Di mana Lazarus itu ada di pangkuan Abraham. Sementara orang kaya itu di dalam penderitaan yang tersiksa. Ya. Dan saya sungguh sangat percaya nantinya ada banyak orang yang menyesal di belakang hari. Ya. Bahwa kenapa ia nggak sungguh-sungguh sama Tuhan ketika masih ada kesempatan diberikan. Kalau sudah sama dengan orang kaya ini sudah nggak ada kesempatan. Nah saya sedikit bawa kepada Thomas. Thomas masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Karena doa Tuhan Yesus yang begitu hebat. Yang begitu luar biasa. Untuk setiap kita umat-umat pilihannya. Untuk setiap kita murid-muridnya. Yang sampai sekarang ini masih ada kesempatan ini tidak menyadari itu firman Tuhan berkata tuh Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini luar biasa. Dan saya ada di dalam doa Tuhan ini. Ya, pembentukan terus terjadi dalam kehidupan saya pribadi. Ya. Keluarga dan kita juga yang ada di jalur. Sekalipun kita ada 5 Zoom dan istri saya juga ada di samping ini. Jadi ada beberapa yang pengamat ya. Ya. Orang bisa mendengar dan mendengar tetapi tidak memahami. Mereka ada di dalam gereja tetapi memungkiri kekuatan daripada ibadah itu sendiri. Hei, haleluya Tuhan. Dan itu terjadi hari-hari ini. Orang ada di dalam gereja tetapi sedang main chatting-chattingan. Hamba Tuhan sudah berbusa mulut dari depan tetapi mereka main handphone. Mereka diikat oleh dunia ini lewat kekuatan handphone ini. Mulai daripada virus COVID-19 atau COVID-19, saya diingatkan Tuhan berbicara ini. Waktu itu baru memulai. Bahwa penyakit sampar ini tidak akan berhenti sampai kepada kedatangan Tuhan menjemput umat percaya. Dan itu ditaruh tuh. Dan kenyataannya itu memang terus ada sampai dengan hari ini. Ya. Penyakit sampar. Sebab itu sudah perkataan firman Tuhan di dalam khotbah. Tuhan Yesus akhir zaman. Ya. Nah, kembali kepada kebenaran firman Tuhan Thomas. Ya. Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Lazarus,
Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ya, 4 hari sudah terbaring di dalam kubur. Mujizat Tuhan luar biasa terjadi. Orang busuk di dalam kubur bangkit, berdiri, berjalan. Karena dia adalah Tuhan. Namun betapa galaunya, betapa sedihnya Thomas yang hidup pada saat itu, melihat, menyaksikan hal-hal yang luar biasa ini terjadi. Pasal 20 berarti dia masih berjalan beberapa waktu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Thomas ini masih juga kurang percaya. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, Yohanes 20 ayat 25, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ini hebat. Kalau dipikirkan, bukan main ini kejadian seperti ini. Thomas sudah lihat Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang yang sudah busuk. Tetapi dia masih nggak percaya sama Tuhan. Ya. Nah, pertanyaannya bagi kita. Perkarakan hidup kita kepada Tuhan. Masih ada kesempatan buat kita. Masih ada kesempatan. Saya sering mengatakan ini bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Tidak ada bayangan dusta di dalamnya. Setiap perkataan kata kalimat di dalam kebenaran firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Dengar. Kepala pasukan yang mendera, yang menyiksa. Yang memukul Tuhan Yesus. Yang mencambuk Tuhan Yesus. Akhirnya dia bertobat. Ya, dia memuliakan Allah. Padahal dia sendiri yang menyiksa Tuhan Yesus. Dari Taman Getsemani ke rumah tempat Pilatus disidang sampai kepada Golgota. Kepala pasukan ini terus ada. Tapi ketika gempa bumi yang dahsyat jam 12 sampai jam 3, dia menyaksikan itu. Lukas 23 ayat 47 dikatakan, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Sungguh orang ini adalah orang benar. Dia menyesali perbuatan. Dia menyesali dirinya. Dan saya percaya, sebagaimana hal yang dialami oleh Rasul Petrus, bahwa ketika sebelum ayam berkokok dia sudah 3 kali menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Masih ada kesempatan buat Rasul Petrus. Rasul Petrus mengambil tindakan bertobat sungguh-sungguh, tapi tidak diceritakan, tidak dengan Thomas, tidak diceritakan secara jelas bahwa apakah dia mengambil keputusan untuk bertobat dengan sungguh-sungguh atau bagaimana. Tapi dengar, bahwa setiap kita yang mau cari Tuhan itu, carilah dengan sungguh-sungguh. Ya, kasihi Tuhan, sayangi Tuhan, sebab firman Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, dia turut bekerja bersama-sama dengan dia dalam segala hal. Oh, haleluya. Tuhan, berkati kami. Ada 5 jalur Zoom yang ada saat ini. Firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul, Engkau ada, Engkau hadir. Kami mau belajar Tuhan. Dari apa yang tidak baik yang dilakukan oleh Thomas. Biar kami Tuhan, sekalipun kami tidak melihat, tidak ada bersama-sama bersentuhan dengan Engkau. Tetapi kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi setiap masing-masing kami. Amin. Keluarga kami. Tuhan, kami tidak menjadi Thomas di akhir zaman ini. Dia sudah ada bersentuhan dengan Tuhan. Dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dia tidur bersama-sama dengan Tuhan. Dia melangkah
bersama-sama dengan Tuhan. Dia melihat mujizat-mujizat yang terjadi luar biasa. Bahkan Lazarus 4 hari di kuburan dia sudah melihat. Tetapi dia tidak percaya sewaktu dia disaksikan oleh murid-murid bahwa Tuhan itu telah bangkit. Dia masih belum mengerti, dia masih belum memahami. Biarlah Tuhan Yesus Kristus penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk supaya kami boleh memahami, mengerti siapa Engkau, Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Ya, biar kita terus berjuang untuk kehidupan yang sementara ini. Waktu di mana Tuhan mau datang sudah sangat singkat. Ya, peperangan terus terjadi. Ya, gempa bumi yang dahsyat seperti terjadi di Sulawesi Utara, Gunung Ruang yang ada di Pulau Tagulandang di sini. Dan kami di Sulawesi Utara ini sebetulnya daerah yang rawan dengan gunung berapi. Ya, bahkan gunung berapi yang terbesar di dunia ini ada di Sulawesi Utara, namanya di Pulau Talaut, di Talaut sana. Ya, namun luar biasanya kita tetap dijaga dan dipelihara oleh Tuhan di Sulawesi Utara ini. Ya, gempa bumi 6, sekian skala Richter, bahkan sudah pernah terjadi 7,2 yang ada di sini, tetapi itu tidak terjadi tsunami. Daerah-daerah lain seperti di Jawa ya, beberapa waktu lalu baru 5, sekian aja sudah ada gempa bumi, ada kerusakan, ada yang meninggal. Ya, di sini dahsyat, padahal beberapa waktu kemarin itu Gunung Ruang terpecah belah di sini, tapi itu tidak ada korban. Ya, bukan oleh karena kita bangga untuk itu, enggak. Kami percaya bahwa Tuhan masih memperhatikan kita ini. Ya, mari kita berdoa. Bapa kekal di dalam sorga, sekalipun kami tidak melihat Engkau, sekalipun kami tidak bersentuhan dengan Engkau, tetapi hati kami percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan Juru Selamat hidup kami. Tidak ada sesuatu yang tidak baik yang Tuhan lakukan bagi kami. Semuanya mendatangkan kebaikan Tuhan. Kalaupun ada yang dilewaskan terjadi atas kehidupan kami yang mungkin kami rasakan itu tidak baik, tetapi kami percaya segala sesuatu endingnya pasti baik. Amin. Terima kasih Tuhan, sebab firman-Mu berkata Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, anak-anak. Kalau ada kesalahan, kekurangan di antara kami mohon ampun Tuhan. Planning ke depannya untuk Kristen Seaman Mission ini Indonesia, Tuhan biar semuanya boleh berjalan dengan baik adanya. Program-program ke depannya Tuhan, baik ibadah on-site di Tanjung Priok diadakan 1 bulan 2 kali. Biar Tuhan memberkati. Bahkan ada kerjasama yang baik Tuhan. Lebih ada banyak jiwa-jiwa yang boleh mengalami Tuhan dalam hidupnya. Para pelaut, ex-pelaut Tuhan. Mereka boleh berbondong-bondong datang beribadah di KPI Tanjung Priok Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati Pak Ketum, berkati Pak Sekum Tuhan Yesus Kristus dalam pelayanan kami Tuhan. Biar kami bertiga yang menjadi anak panah di tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus benar-benar bekerja maksimal untuk sisa-sisa waktu hari hidup kami Tuhan. Supaya kami boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang sudah memilih kami, maka pakai kami untuk menjalani Tuhan Yesus Kristus Christian Seaman Mission ini dengan hormat, dengan takut akan Engkau. Dan pujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang akan lebih menjelaskan, menerangkan kebenaran firman-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.